Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kelancaran dan juga apa yang Bapak berikan semoga bermanfaat. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Didi. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Bapak akan melakukan absensi. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, masih semangat. Ya Bapak. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, Bapak sedikit mengingatkan apabila kalian izin ataupun sakit ya, bisa menitipkan surat kepada temannya ataupun ke ketua kelas. Bisa juga lewat dari Bapak ada WA ya. Fotokan saja suratnya. Karena jika tidak ada kabar akan Bapak anggap alfa. Baik, untuk penyampaian pertama Bapak ada sebuah peristiwa ataupun fenomena alam yang mungkin kalian pernah mengalami salah satu di antara kedua fenomena alam ini. Yang pertama adalah fenomena ini terjadi ketika pada pagi hari matahari telah terbit menyinari bumi, namun perlahan sinarnya tertutupi ataupun terhalang sehingga mengubah suasana menjadi gelap kembali. Adapun fenomena yang kedua ini terjadi pada malam hari, di mana pada saat itu bulan yang tadinya terang berubah warna menjadi sedikit kemerahan. Sebelumnya mungkin kalian pernah mengalami apa itu namanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Di sini ada yang pernah mengalami gerhana matahari dan bulan? Pernah. Gerhana matahari atau gerhana bulan? Matahari. Dua-duanya. Alhamdulillah ya. Fenomena ini jarang terjadi dan sekali terjadi ini sangat fenomena alam yang sangat indah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama kalian memahami proses terjadinya gerhana matahari, dan yang kedua adalah kalian memahami proses terjadinya gerhana bulan. Mungkin penyampaian pertama Bapak akan memaparkan bagaimana proses matahari, bagaimana proses dari gerhana matahari ini terjadi. Jadi gerhana matahari dapat terjadi apabila keberadaan bulan ini berada di antara matahari dan juga bumi. Jadi bulan ini sinarnya menghalangi sinar matahari untuk masuk ke bumi. Dia terhalang oleh bulan. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang sejajar, dalam garis yang lurus. Nah, bisa dilihat di dalam gambar ini posisi bulan ini berada di antara matahari dan juga. Jadi matahari ini yang masuk menuju bumi, dia terhalangi oleh bulan. Sehingga menyebabkan apa? Bayangan bulan terbentuk nih. Bayangan bulan di sini ada dua ya, ada namanya penumbra dan atumbra. Dan yang di tengah ini namanya penumbra. Penumbra ini terjadi jika bayangan yang dibentuknya ini kurang pekat, sehingga menyebabkan apa? Gerhana matahari di daerah tersebut adalah gerhana matahari sebagian, bukan full gerhana matahari. Nah, gerhana matahari terjadi jika posisinya ada di atumbra. Jadi bayangan ini jatuh pada posisi bumi, yang mana bayangannya adalah namanya atumbra. Atumbra sendiri ini terjadi matahari kan masuk ya sinarnya menuju ke bumi, tapi terhalangi oleh bulan. Jadi bayangan yang dibentuk oleh bulan ini dia menutupi bumi. Nah, seperti di peragaan Bapak ini, Bapak mempunyai sebuah diorama bulan. Bukan dipotong, dipos. Baik, di sini Bapak mempunyai diorama daripada gerhana. Bagaimana proses gerhana itu terjadi? Jadi gerhana matahari terjadi apabila keberadaan bulan ini di antara bumi dan juga matahari. Jadi cahaya yang masuk menyinari bumi dia terhalangi oleh namanya bulan. Ini terjadi apa namanya pembentukan bayangan. Nih,
bayangan yang dibentuk ini ada yang penumbra, ada yang atumbra. Bagian yang atumbra ini membuat gerhana matahari total di bumi. Ada sebagian bumi saja ya, karena kita tahu sendiri bahwa bulan dan bumi ini memiliki bentuk dan juga ukuran atau volume yang berbeda. Ukuran bulan sendiri ini hampir 4 kali di bawah dari bumi. Jadi untuk membentuk satu bumi membutuhkan 4 kali bulan. Jadi yang dibentuk oleh bulan bayangannya ini hanya sebagian saja. Makanya tidak semua wilayah yang ada di bumi ini mengalami namanya proses gerhana matahari. Baik, Bapak akan menampilkan ini gambar dari bagaimana proses gerhana matahari total ini terbentuk. Nah, ini gerhana matahari total. Ini adalah proses bagaimana gerhana matahari total terbentuknya. Jadi bulan menutupi ini sinar cahaya yang datang dari matahari menuju ke bumi, ya, menyebabkan proses terbentuk seperti cincin. Gerhana matahari ini terjadi, tidak sebagian semua wilayah dari bumi ini mengalami gerhana matahari. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan berbeda dengan gerhana matahari, tapi konsepnya sama dalam keadaan yang segaris ataupun selaras sejajar. Gerhana bulan ini terjadi jika bumi berada di antara bulan dan juga matahari, sehingga bayangan yang dibentuk oleh bumi ini menutupi permukaan keseluruhan dari bulan, sehingga menyebabkan gerhana bulan. Nah, dalam diorama Bapak ini, gerhana bulan terjadi jika bulannya berada di belakang daripada bumi. Nah, sehingga apa? Sehingga cahaya yang masuk untuk menyinari bulan ini terhalangi oleh adanya bumi. Bapak juga ada gambar yang menampilkan proses gerhana bulan terjadi. Gerhana bulan ini adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini menyebabkan apa? Permukaan bulan warnanya sedikit kemerah-merahan. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh adanya pembiasan cahaya yang dibentuk oleh bumi. Jadi matahari yang menuju ke bumi sinarnya dia membias menyebabkan pembiasannya ini muncul di permukaan bulan, menyebabkan bulannya ini berwarna sedikit kemerah-merahan. Ini ada berbagai macam gerhana bulan. Yang pertama ini adalah gerhana bulan total, awal gerhana bulan total. Ya. Kalau yang di sebelah sini ini gerhana bulan sebagian. Ya, jadi tidak semua wilayah di bumi ini mengalami namanya gerhana bulan. Sama halnya dengan gerhana matahari. Tidak semua wilayah di bumi ini mengalami gerhana matahari. Ya, sebagian saja. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa gerhana bulan dan juga gerhana matahari ini tidak terjadi di setiap awal bulan atau pembentukan awal bulan baru? Ada yang tahu? Karena apa? Tidak. Berarti materi yang Bapak sampaikan semalam tidak ada yang baca ya? Lupa ya. Baik, Bapak jelaskan kembali ya, mengapa gerhana bulan ataupun gerhana matahari ini tidak terjadi. Di sini Bapak akan bertanya, mengapa gerhana bulan dan juga gerhana matahari tidak terjadi di setiap pembentukan awal bulan baru? Di materi sebelumnya Bapak sudah menjelaskan mengenai fase-fase bulan. Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada yang mengulangi materi sebelumnya ya? Tidak ada. Baiklah, Bapak akan mengulanginya kembali. Mengapa gerhana bulan dan juga gerhana matahari ini tidak terjadi di setiap bulan? Jadi gerhana bulan ini dia mengorbit memutari bumi gitu kan, keliling pada jalur
elipsnya. Jadi ada jalur elips yang dekat, ada jalur elipsnya yang jauh. Nah, dan itu tidak dalam keadaan yang sejajar. Artinya apa? Kadang bulan ini berada di atas bayangannya, di atas bumi, kadang juga berada di bawah. Bapak akan menampilkan bagaimana proses hal ini bisa terjadi. Kenapa sih tidak terjadi di setiap bulan gitu? Nah di sini. Kenapa daripada gerhana bulan ini tidak terjadi di setiap bulan? Jadi mengorbit. Nah, dalam bentuk elips. Nah, terkadang bayangannya itu terlalu tinggi terhadap bumi, dan juga terkadang bayangannya itu terlalu rendah terhadap bumi. Jadi tidak setiap bulan. Nah, bayangan yang terbentuk jika ingin gerhana bulan itu terjadi, nah seperti ini. Baik, gerhana bulan ini bermacam-macam ya, sama seperti gerhana matahari. Gerhana matahari itu ada 3 ya, berulang kembali. Gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan juga gerhana matahari cincin. Ada yang tahu kenapa terbentuk gerhana matahari cincin? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Baik. Berarti kalian ini kurang membaca gitu ya. Di sesi akhir nanti Bapak akan memberikan satu evaluasi. Semoga kalian memahami. Tapi sebelumnya fokus dulu ke Bapak ya. Ya, Pak. Ya. Kenapa matahari cincin ini terbentuk? Jadi matahari cincin ini terbentuk jika bayangan daripada bulan ini terlalu dekat dengan bumi. Menghasilkan apa? Bayangannya ini terlalu kecil. Apabila kita sering ya menyenter ataupun membuat percobaan, bagaimana bayangan itu terbentuk? Bayangan itu kan sedikit, kalau kita mendekat dengan cahaya, bayangannya besar kan? Nah, hal ini menyebabkan gerhana matahari total. Kalau gerhana matahari sebagian bagaimana? Bayangan yang dibentuk ini adalah bayangan dari penumbra, bukan atumbra ataupun bayangan yang dibentuk oleh bulan gitu. Sehingga apa? Sehingga terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini terbentuk karena posisi bulan yang berpindah-pindah. Tidak selamanya bulan itu mengorbit pada lingkaran yang bulan. Dia mengorbit dalam lingkaran bentuknya elips. Nah, gerhana matahari cincin ini terbentuk jika posisi daripada si bulan ini lebih jauh mendekat ke bumi, sehingga ada sedikit daripada cahaya matahari yang masuk dan membentuk sebuah cincin. Nah, bagaimana sih misalnya kalau gerhana bulan ini terbentuk? Nah, di sini akan menjelaskan dalam bentuk video gerhana bulan ini terbentuk ya. Nah, apa yang terjadi di bulan kalau lagi gerhana bulan? Kalau terjadi gerhana bulan dan kita berdiri di sana, apa yang akan terjadi kan? Jadi gerhana di bulan ini cuma terjadi ketika dalam posisi yang sejajar. Si bulan ini berada berada paling belakang dari bumi. Bumi ini berada di antara bulan dan juga matahari. Jadi bayangan yang dibentuk daripada bumi ini mengakibatkan bulan ini terjadi perubahan warna, menjadi sedikit kemerah-merahan. Karena apa? Karena terjadinya pembiasan dari atmosfer yang ada di bumi. Nah, seperti ini. Faktor pembiasan daripada cahaya matahari. Baik, di sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait gerhana bulan dan juga gerhana matahari? Ada? Boleh diangkat tangannya? Ada Bapak? Ya, silakan kepada saudara Abdul yang ada di belakang.
Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak. Silakan saudara. Ada Bapak Abdul. Pak, saya ingin bertanya untuk gerhana matahari ini dia tuh tempo jarak hari atau tahun atau apa ya gitu Pak, berapa lama Pak? Baik, terima kasih kepada saudara Abdul yang telah bertanya. Baik, tempo daripada gerhana matahari ini terjadi di setiap wilayah itu berbeda-beda. Namun yang pasti setiap wilayah yang telah mengalami gerhana matahari pada tahun tersebut akan mengalami gerhana matahari setelah 33 tahun yang akan datang. Jadi beruntung kalian yang telah mengalami namanya melihat fenomena gerhana matahari di suatu wilayah, karena hal itu akan berulang kembali setelah lebih kurang ya 33 tahun yang akan datang. Dan itu masih dalam proses penelitian di sini. Kapan akan terjadinya? Yang menginformasikan gerhana matahari itu Badan Pusat dari NASA. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saudari, ada Bapak menurut. Ini Pak, saya mau nanya, kalau saat terjadinya gerhana matahari atau bulan itu kan, terus kalau ada manusia yang mengamati itu bisa berakibat nggak sama, berpengaruh nggak sama Ya, kesehatannya? bagus tepuk tangan dulu. Ya, gerhana bulan maupun gerhana matahari, kalau kita sebagai pengamat ya, tentu ada efek buruk yang terjadi jika di dalam tanda kutip kalau kita mengamati gerhana matahari ini menggunakan mata telanjang, mata kosong itu, nggak menggunakan alat-alat lain misalnya yang melindungi mata, karena gerhana matahari ini terjadi karena proses daripada sinar matahari sendiri. Kalau kita melihat sinar matahari di siang hari, itu kan berdampak efek terhadap penglihatan kita kan, sedikit apa kunang-kunang gitu kan, jika tidak menggunakan sebuah alat. Jadi hal ini tentu akan namanya merusak kesehatan mata kita. Bisa dari ada Bapak Nurul. Kalau misalnya gerhana bulan sama, gerhana bulan ini kalau misalnya kita menggunakan mata telanjang bisa saja, tapi hal ini dapat berdampak buruk jika tidak menggunakan alat pelindung. Jelas? Tidak Pak. Baik, terima kasih kepada saudari anak Bapak yang Nurul dan juga saudara anak Bapak ini Abdullah Siddiq. Iya Pak. Selanjutnya, di sini Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja yang akan kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Gitu. Kelompoknya semalam sudah Bapak buat ya, ada 3 kelompok besar. Dan dalam kelompok tersebut kalian akan menganalisis proses terjadinya gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Bagaimana prosesnya terbentuk setelah apa yang Bapak sampaikan tadi dan juga pemaparan dari diorama bulan ini dan juga matahari. Pada lembar kerja selanjutnya silakan dikerjakan secara kelompok ya. Lagi silakan. Bapak beri waktu 5 menit ya, karena jawabannya mudah-mudah. Ada 5 pertanyaan di situ dan juga jawaban esai. Silakan dikerjakan ya, Bapak tunggu. Baik Pak. Baik, sudah selesai? Sudah. 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 Bapak minta perwakilan dari kalian satu saja, satu orang, untuk memperagakan bagaimana gerhana bulan terjadi dan juga bagaimana gerhana matahari terjadi dari diorama yang Bapak sampaikan tadi. Ada yang lagi? Baju depan? Silakan. Bertiga ya sekali. Satu saja. Pak, bisa diulangi Pak? Bapak ini akan meminta kalian untuk menyampaikan kembali apa yang telah Bapak sampaikan dari diorama gerhana ini. Berarti saya akan menjelaskan kalau ya, bagaimana posisinya, di mana posisi bulan itu berada. Gitu. Setelah saya sampaikan tadi. saya Pak. Ya, silakan. Tapi kalau salah nggak apa-apa kan Pak? Nggak masalah. Oke. Karena di sini Bapak akan membahas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Presiden ini akan menjelaskan di mana sudah dijelaskan oleh Bapak Anwar tadi, yaitu tentang gerhana bulan matahari. Dari contoh media yang sudah Bapak Anwar buat, yang dimana kalau posisi bulannya
di sini atau bisa dibilang di tengah-tengah antara matahari dan juga bumi ini adalah gerhana matahari. Nah, dan juga kalau misalnya kita putar untuk sebaliknya yang dimana posisi bumi dan bulan itu di apa itu namanya di change atau ditukar. Nah, yang dimana posisi bumi yang di tengah ini adalah gerhana bulan. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih di atas dulu. Baik, benar apa yang dikatakan oleh saudara Abdul ya, bahwa gerhana matahari terjadi jika bulan berada di antara bumi dan juga matahari dalam keadaan segaris ataupun sejajar gitu ya, boleh ditambahkan itu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan dan juga apa yang telah dipraktekkan oleh saudara Abdul kita tadi? Ada kesimpulan dari gerhana matahari dan gerhana bulan, proses terjadinya. Kaki. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan pada Iska untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sedikit mungkin kesimpulan yang dapat saya tarik dari pembelajaran kita pada hari ini tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, bahwasanya pada gerhana matahari jadi pada pembelajaran hari ini tentang gerhana bulan dan gerhana matahari dapat disimpulkan bahwa pada gerhana matahari posisi bulan dan posisi bulan atau cahaya dari bulan itu menutupi matahari, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Kemudian gerhana matahari ada 3, ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Kemudian pada gerhana bulan itu adalah proses di mana bulan cahaya dari matahari itu membias ke cahaya bulan, membuat bulan menjadi berwarna agak kemerah-merahan, di mana posisinya itu bulan berada di antara matahari dan bumi di dalam satu sejajar. Kemudian gerhana bulan ada 3, ada gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan apa tadi Pak, satu lagi? Penumbra. Baik, terima kasih kepada saudara kita. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk mengevaluasi kembali, Bapak akan memberikan soal dalam bentuk Google Form, bisa dikerjakan nanti di rumah. Karena tadi diawali dengan berdoa, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini juga dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak ingatkan untuk minggu depan kita akan melakukan evaluasi ya. Kita ujian sebentar. Baik, Pak. Silakan belajar kembali apa yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya dan pelajaran hari ini. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.